Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Sebelum kita masuk dalam pendengaran firman, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur, kasih setia, pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu memberkati dan melindungi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga kebenaran yang daripada Tuhan Yesus yang terdengar di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang terambil dari Markus 15 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Saudara kasih Tuhan, Yesus mati buat apa? Jumat Agung adalah hari yang istimewa, hari yang unik saudara. Karena pada Jumat Agung Yesus Kristus mati. Dia disalibkan. Dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi orang, saudara. Jumat Agung adalah momen puncak penderitaan Kristus yang paling mengerikan. Yesus mati tergantung di kayu salib. Kematiannya menyentak nurani banyak orang, saudara. Mengapa? Salib pada waktu itu adalah tempat hukuman yang paling berat. Salib diperuntukkan bagi residivis, penjahat kambuhan, penjahat kelas berat. Yesus sesungguhnya bukan penjahat yang dimaksud, saudara. Secara manusia kita sulit menerima kenyataan ini. Kesalahannya apa? Sebab itulah pelanggaran yang dibuatnya. Apakah ada orang yang dirugikan karena perbuatan Yesus? Saudara, Jumat Agung menjadi hari yang memilukan. Buat apa Yesus mati? Untuk apa Yesus mengorbankan dirinya secara mengenaskan di kayu salib itu? Apa yang dicari Yesus, saudara? Apa yang menjadi tujuan Yesus? Tujuan Yesus mati membebaskan manusia dari segala kejahatan. Seperti yang tertulis dalam firman Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita umat untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, dulu pada waktu kita belum mengenal Kristus, kita hidup dalam dosa. Perjalanan hidup kita dilumuri dengan pelanggaran demi pelanggaran, saudara. Hukum Tuhan tidak berarti bagi kita. Kita tidak peduli pada firman Allah. Kita tidak pernah datang ke rumah Tuhan. Yang penting buat kita adalah mengikuti aturan kita sendiri, nafsu kita sendiri, kehendak kita sendiri, saudara. Kita menegakkan aturan pribadi sendiri. Di kayu salib semua dosa kita ditebusnya. Kematian Kristus menghilangkan semua pelanggaran kita, saudara. Ketika dia harus menyusuri via dolorosa, jalan sengsara, satu demi satu kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa kita dilujutinya. Puncaknya pada saat dia digantung di kayu salib di antara bumi dan langit. Di sanalah dia menghapuskan, mengampuni seluruh dosa kita saat dia berkata lirih, sudah selesai. Bagi setiap orang tersedia kehidupan yang kekal, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Asal saja kita mau jujur mengakui keseluruhan kejahatan kita. Kita diminta untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, saudara.
mengikuti perintahnya. Kita diminta tidak lagi hidup dalam dosa dan kejahatan. Bersediakah kita menerima anugerah keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Tuhan kita? Saudara, marilah kita tinggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia. Tuhan membebaskan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Termulialah nama-Mu Tuhan. Sungguh besar karya-Mu Tuhan. Karya penebusan-Mu Tuhan di Kalpari. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih lewat pendengaran firman Tuhan yang sudah terdengar di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Tuhan, biarlah Engkau baharui setiap hati kami. Kami mau Tuhan, untuk Tuhan berkarya di dalam hati kami. Campur tanganlah Tuhan dalam setiap pemikiran kami, supaya kami Tuhan hari demi hari semakin berkenan kepadamu. Kami sungguh menyadari penebusan-Mu, pengorbanan-Mu di Kalpari. Oleh karena itu Tuhan, kami undang kuasa-Mu bekerja dalam setiap hati dan pemikiran kami. Kami seluruh yang hadir pada saat hari ini, yang mendengarkan renungan pada saat hari ini, baharuilah hati kami Tuhan. Kami mau, kami rindu Tuhan berkarya. Terpuji termulialah Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pagi hari ini. Tuhan berkati, keluarganya berkati, anak-anaknya berkati, suami dan istri Tuhan berkati. Berkati dalam pekerjaannya Tuhan, dalam perjalanan berangkat maupun pulang dari tempat pekerjaannya. Berkati Tuhan. Lindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga apabila ada pendengar di antara seluruh para pendengar pagi hari ini yang mengalami sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Tangan kasih Tuhan yang terulur melalui kematian Yesus di Kalpari, ternyata penyakit kamilah yang sudah Engkau tanggung. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Pagi hari ini kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah berdoa. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa firman-Nya menggarap setiap hati yang mendengarkan, memperbaharui setiap hati. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari. Doa dan harapan kami Bapak Ibu sehat-sehat, dan sampai berjumpa kembali kita dalam kesempatan berikutnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.